dari kelas 1B izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ramadini Putri Ayu Wilbina. Saya Diva Salsabila Cahyani. Dan saya Nadia Aisyah Putri. Saya Tasya Zara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sebelum itu, sistem reproduksi adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan, menjaga kelangsungan spesies, serta memproduksi hormon seks yang mengatur perkembangan dan fungsi tubuh. Pada manusia, reproduksi terjadi secara seksual melalui peleburan sel kelamin pria dan wanita. Selain itu, sistem reproduksi juga berperan dalam proses pubertas, yaitu masa pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan perubahan fisik dan hormonal. Sistem reproduksi wanita merupakan sistem organ yang berperan dalam pembentukan sel telur atau ovum, menerima sperma, menjadi tempat terjadinya pembuahan, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin hingga persalinan. Sistem ini juga berperan dalam siklus menstruasi yang terjadi secara berkala sebagai tanda kesiapan tubuh untuk reproduksi. Sistem ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksterna dan interna. Yang pertama ada genitalia eksterna, meliputi vulva yang terdiri dari mons pubis, klitoris, labia mayora, labia minora, dan kelenjar vestibular. Bagian ini berfungsi melindungi organ reproduksi dalam serta berperan dalam rangsangan seksual. Yang kedua ada genitalia interna, meliputi vagina, uterus, ovarium, dan tuba falopi. Organ-organ ini memiliki peran penting dalam proses pembuahan hingga perkembangan janin. Seluruh organ ini bekerja secara terkoordinasi di bawah pengaruh hormon untuk mengatur siklus reproduksi. Hormon utama yang berperan antara lain estrogen dan progesteron yang diproduksi oleh ovarium. Fungsi utama sistem reproduksi wanita meliputi menghasilkan sel telur ovum, menerima sperma, tempat terjadinya pembuahan, tempat pertumbuhan dan perkembangan janin, menghasilkan hormon reproduksi, mengatur siklus menstruasi, dan mendukung proses kehamilan dan persalinan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita bagian luar. Genitalia eksternal wanita merupakan organ atau alat kelamin yang tampak dari luar, sehingga dapat dilihat apabila wanita dalam keadaan dikotomi. Di sini ada vulva atau bukas atau pudenda. Vulva adalah seluruh bagian organ reproduksi wanita yang tampak dari luar, berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari muka ke belakang. Terdiri dari yang pertama labia mayor atau bibir besar. Labia mayora merupakan lipatan-lipatan kulit bagian luar berisi jaringan adiposa membentuk menyerupai bibir yang permukaannya ditumbuhi oleh rambut-rambut. Nah, bibir besar ini dapat berfungsi untuk yang pertama ada perlindungan, menutupi dan melindungi organ-organ genitalia yang berada di dalam dari berbagai jenis kuman, patogen, dan benda asing yang dapat mengganggu serta menyebabkan berbagai jenis penyakit. Yang kedua ada menjaga kelembapan. Menjaga kelembapan area intim dalam mencegah iritasi, infeksi, dan kekeringan. Yang ketiga ada regulasi suhu. Nah, menjaga kestabilan suhu pada area organ reproduksi agar tetap berada dalam rentang normal. Yang keempat ada memproduksi pelumas alami, dapat menghasilkan kelenjar keringat dan minyak atau sebasea, serta pada saat menerima rangsangan seksual, bagian ini juga dapat mengeluarkan cairan lubrikasi yang dapat membantu dan memudahkan penetrasi penis, guna menghindari rasa sakit saat terjadinya hubungan seksual. Yang terakhir ada menambah kenyamanan. Lipatan kulit yang berisi jaringan dan lemak yang tebal dapat mengurangi gesekan dan benturan langsung ke tulang kemaluan antara tubuh khususnya saat berhubungan seksual, serta kepada permukaan benda yang keras saat duduk ataupun melakukan aktivitas fisik yang memiliki peluang untuk berbenturan pada area kemaluan seperti bersepeda, melindungi organ dalamnya dari gesekan, infeksi, dan trauma. Selanjutnya ada labia minor. Di sini labia minor sering disebut bibir kecil. Labia minora merupakan lipatan jaringan halus yang letaknya berada di antara lipatan labia mayora. Berbeda dengan labia mayora yang permukaannya ditumbuhi oleh rambut-rambut. Kalau labia minora ini tidak ditumbuhi rambut. Bentuknya tipis dan lebih kecil serta berada pada bagian dalam.
Labia minora sering juga disebut sebagai bibir kecil yang dapat mengalami penebalan atau pembesaran hipertrofi karena menerima rangsangan seksual. Bibir kecil ini dapat berfungsi untuk yang pertama ada perlindungan. Bagian ini dapat menjadi pelindung atau lapis kedua setelah labia mayora di bagian terluar dalam struktur organ reproduksi wanita, khususnya sebagai pelindung pada organ sesudahnya seperti klitoris dan uretra. Yang kedua ada jalan masuk. Bibir kecil ini juga dapat berperan sebagai arean perlintasan jalan masuk penetrasi penis menuju vagina. Yang terakhir ada gairah dan fungsi seksual. Area ini juga cukup sensitif terhadap sentuhan namun tidak sesensitif klitoris. Area ini dapat menebal saat menerima rangsangan seksual, melindungi lubang vagina dan uretra, serta membantu menjaga kelembapan. Klitoris, organ kecil di bagian atas vulva banyak mengandung ujung saraf sangat sensitif. Klitoris berbentuk tonjolan kecil yang menyerupai kacang polong yang normalnya sangat tidak mengalami rangsangan berukuran sekitar 5-6 mm, namun ukurannya dapat membesar sampai 2 kali lipat pada bagian atas dari labia minora dan berada di antara lipat kedua labia minora. Bagian ini kerap kali menjadi zona titik rangsang pada wanita karena organ ini sangat peka dan sensitif. Selanjutnya ada vestibulum. Area lubang uretra dan vagina berfungsi sebagai jalur keluarnya urin dan masuknya sperma serta jalan lahir bayi. Yang selanjutnya himen. Selaput darah, selaput tipis yang sebagian menutup lubang vagina, bentuk dan ketebalannya berbeda-beda tiap individu, tidak selalu utuh, bisa robek karena aktivitas fisik, bukan hanya hubungan seksual. Fungsi umumnya melindungi organ reproduksi bagian dalam, menjadi pintu masuk ke sistem reproduksi, memproduksi hormon sekaligus terlibat dalam ekskresi urin, membantu menjaga kelembapan dan kebersihan area genital serta berperan dalam fungsi seksual. Siklus menstruasi dan perubahan uterus. Di sini saya akan menjelaskan persiapan di rahim dan apa yang terjadi jika tidak hamil. Yang pertama ada persiapan dinding. Selama ovarium sibuk mematangkan telur, rahim juga bersiap. Lapisan dalamnya yaitu endometrium mulai menebal dan dipenuhi pembuluh darah. Ini ibarat menyiapkan kasur empuk untuk calon janin. Yang kedua ada fase penantian. Setelah telur dilepas atau ovulasi, hormon progesteron mengambil alih untuk menjaga dinding rahim tetap kuat dan kaya nutrisi. Rahim berada dalam kondisi siaga 1 untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Yang ketiga ada menstruasi. Jika pembuahan gagal, kadar hormon akan turun drastis. Akibatnya, kasur atau lapisan dinding rahim tadi tidak lagi dibutuhkan, sehingga meluruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Ini adalah tanda bahwa sistem sedang melakukan riset untuk memulai siklus baru di bulan berikutnya.